Cerita berlanjut di mana Minwo berteriak dengan keras menanyakan apakah Wondong ini benar-benar menyentuh uangnya. Sedangkan di belakang Minwo kini telah berdiri kepala manajer Guntae. Guntae langsung menendang Minwo dengan sangat keras sembari Wondong menyebut Minwo sebagai laknat karena dia juga tidak mengerti soal perkataan Minwo yang menyebut Wondong menyentuh uangnya. Di sini Minwo tak henti dipukuli oleh Guntae sambil berkata kalau dia sudah mengingatkan jikalau Minwo itu hanyalah sebuah produk yang seharusnya patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh atasannya. Nah, ternyata orang yang mengambil uang milik Minwo ini adalah Hyunsung. Jadi Hyunsung melakukan phishing, yaitu cara yang sama dilakukan Minwo kepada ibu Hyunsung dulu. Jadi si Mbak MUA ini menyelinap ke ruangan makeup Minwo dan memasang sebuah perangkat phishing ke handphone Minwo saat dia tertidur. Cara ini sebenarnya ingin dilakukan oleh Hyunsung 3 tahun lagi setelah Minwo dieksploitasi lebih banyak lagi, dan ketika Minwo sudah memiliki banyak uang, Hyunsung akan mengambilnya dengan cara phishing. Tapi rencana itu jadi dimajukan setelah apa yang terjadi kepada Joanna. Changso bertanya kepada Hyunsung apakah Hyunsung akan baik-baik saja setelah berhadapan dengan Wondong yang seorang gangster. Sedangkan menurutnya Minwo itu hanyalah seorang kroco. Hyunsung pun tersenyum mendengar perkataan itu. Jadi alasan Hyunsung tersenyum karena di masa lalu Hyunsung ini sempat melihat Minwo berhasil mengalahkan banyak bocah sendirian. Bahkan dia memukul lawannya dengan sebuah batu. Setelah semua lawannya kalah, dia pun bertanya kepada Sang Cheol apa sudah semuanya. Dan bertanya mengapa Sang Cheol bisa dipukuli oleh pecundang seperti ini. Kemudian Minwo menjelaskan kalau kickboxing Sang Cheol itu tidaklah berguna di kehidupan nyata karena jiu-jitsu miliknya lebih berguna. Di situ Hyunsung sangat merinding ketika mengetahui bahwa Minwo lebih kuat dari perkiraannya. Hal itu terbukti karena saat ini Minwo mampu melawan Guntae, di mana Minwo ini menggigit kuping Guntae, membuat Guntae berteriak, bahkan kuping itu pun terlepas. Jadi ganas juga Jadi selama ini Minwo telah menahan semuanya agar image artisnya bisa berjalan dengan mulus. Namun setelah tahu uangnya itu hilang, dia tidak lagi bisa menahan amarah dan sifatnya. Sebenarnya Minwo ini sudah mempelajari jiu-jitsu selama 5 tahun. Seperti halnya saat dia berhasil mengalahkan Park John Hyuk dengan orang bayarannya di saat di parkiran. Jadi bisa diketahui bahwa Minwo ini bukanlah seseorang yang lemah. Menurut Hyunsung sendiri, jika Shin Minwo ini lepas kendali, bahkan untuk seorang seperti CEO Wondong akan sulit untuk mengatasinya. Namun Hyunsung tidak peduli dengan siapa pemenangnya karena dia akan menghabisi siapa saja yang tersisa. Kini Wondong terdiam kaku gemetaran karena baru mengetahui sisi lain dari Minwo yang telah menahan diri selama ini. Dengan wajah mengerikan, Minwo bertanya apakah dia harus membunuh Wondong yang telah bermain-main dengan uangnya. Aku bilang kembalikan uangku sialan, apa tidak cukup kau menjualku dan malah kau mengambil uangku juga, ucap Minwo yang teramat kesal. Bukan hanya memunculkan perang di antara Minwo dan juga Wondong, tetapi Hyunsung ini juga menyiapkan sebuah kamera yang merekam kejadian yang terjadi di ruangan kantor Wondong. Di mana kejadian sebelumnya serta percakapan Minwo yang mengatakan kalau dia sudah melakukan apa yang Wondong suruh, kekerasan sekolah yang dilakukan oleh Minwo di mana dia membuli temannya sendiri, kejadian itu terekam lewat kamera yang disiarkan langsung ke masyarakat. Sehingga masyarakat merasa cukup terkejut setelah mengetahui sisi asli dari Shin Minwo, artis yang tengah naik daun karena popularitasnya. Tapi pada akhirnya menemui sebuah kehancuran. Di sana Minwo dan juga Wondong masih belum mengetahui bahwa mereka disaksikan oleh masyarakat banyak. Jadi mereka tetap melanjutkan perkelahian itu. Sampai-sampai di situ CEO Wondong yang sudah ketakutan memohon ampun kepada Minwo karena dia akan menjelaskan semua kesalahpahaman itu. Sedangkan Minwo hanya bisa menghela nafasnya sambil memikirkan mengapa semua ini bisa terjadi dan berharap agar waktu bisa berputar kembali ke masa-masa SMP, yaitu pertama kalinya tidak ada hal yang perlu Minwo khawatirkan. Lalu Minwo berkata kepada Wondong untuk membuat kesepakatan,
yaitu dia akan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa seperti menjualnya ke rumah bordil, kontrak budak, dan memukulinya. Minwo akan melupakan itu diasalkan Wondong melepaskan dia dari kontrak dan hal yang lainnya. Tiba-tiba sekretaris Wondong muncul dengan keadaan panik meneriakkan kalau ada sebuah masalah besar. Jadi dia menjelaskan kalau semua yang sedang terjadi sekarang sedang disiarkan secara langsung, terlebih ada 3.000 orang yang menonton, ditambah ada yang meretas layar elektronik sehingga disiarkan di tengah kota. Wondong yang baru mengetahui hal itu tentunya terkejut, apalagi di saat beberapa anak buahnya mengabari kalau mereka menerima banyak panggilan dari para reporter, sutradara, dan investor yang ingin bertanya kepada Wondong. Kejadian ini sangat memukul perusahaan agensi Wondong dikarenakan nilai sahamnya juga jatuh drastis, membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mengira kalau ada orang yang sengaja melakukan ini. Sedangkan Minwo hanya terdiam di belakang menggigiti bibirnya karena dia kesal ini semua disiarkan secara langsung, sehingga seluruh negeri melihatnya. Siaran ini bisa terjadi akibat bantuan dari Kyungmin yang melakukan phishing, bahkan melakukan hack pada layar di kota. Kyungmin ini tidak bisa menolak permintaan dari Yonsung karena dia sudah sangatlah takut sebab kejadian yang menimpanya sebelumnya. Apalagi dia mengerti kalau Yonsung yang dianggapnya gila ini sekali saja menangkap orang maka dia tidak akan melepasnya. Sekarang di kantor Wondong terjadi kericuhan karena pihak mereka sangatlah bingung apa langkah yang akan mereka ambil. Terlebih MC nasional yaitu Kim Jumok juga datang dengan penuh amarah bertanya kepada Wondong menambah ketegangan di sana. Jumok sangat kesal karena dia telah membeli saham dari agensi Wondong tapi mendapatkan kekecewaan setelah apa yang terjadi barusan. Lalu Jumok menyalahkan kalau semua ini terjadi karena ulah Minwo yang mengatakan segala hal di depan kamera siaran langsung. Sehingga Jumok ini ingin melampiaskan rasa kesalnya kepada Minwo dengan cara memanggil untuk memukulinya. Akan tetapi Jumok ini malah mendapati pukulan keras dengan tongkat golf yang bukan hanya sekali melainkan berkali-kali. Sambil memukuli Jumok, Minwo bertanya mengapa Jumok ini selalu memancingnya padahal dia ingin mencoba hidup baik dengan cara menahan dirinya. Berulang kali perkataan itu dikeluarkan Minwo kepada Jumok yang dipukulinya sampai babak belur. Kemudian Minwo berjalan ke arah kamera siaran langsung sambil berkata kalau dia mengakui kekalahannya dan kemenangan Yonsung. Namun Minwo juga bertanya apa dirinya pantas mendapatkan hal ini sehingga Yonsung melakukan hal sekeji itu padahal Yonsung berkata telah memaafkan Minwo. Karena kau menghancurkan hidupku, maka aku juga akan menghabisimu sialan, ucap Minwo di depan kamera itu. Tak lama terdengar suara dering handphone Minwo yang berasal dari Yonsung. Yonsung berkata dia sangat yakin kalau Minwo akan menghabisinya sehingga dia memberikan sebuah alamat kepada Minwo agar datang karena Yonsung akan menunggu di sana. Karena sudah teramat kesal, Minwo pun berjalan cepat keluar dari kantor agensinya yang di luar sudah ada banyak wartawan yang ingin meliputi Minwo. Salah satu reporter yang ingin menanyakan soal kebenaran dari video sebelumnya kepada Minwo malah menerima tendangan dari Minwo yang berteriak menyuruh semua orang untuk menyingkir dari jalannya. Dalam hatinya Minwo berkata dia akan menghabisi si bajingur Yonsung itu bagaimanapun caranya. Sedangkan di gereja yang merupakan lokasi pertemuan mereka yang telah direncanakan oleh Yonsung, sudah ada Yonsung yang tengah duduk sambil berdoa. Tak lama tibalah Minwo di sana yang terus menggerutu kalau Yonsung melakukan hal kekanak-kanakan sebagai balas dendamnya. Sedangkan Yonsung menanggapi dengan santai kalau dia mengukir banyak tato di tubuhnya sehingga dia tidak akan melupakan semua hal buruk yang telah mereka lakukan kepada Yonsung. Aku membuat tato Yongbeom sebagai putri duyung, yang aku yakin kau tahu apa artinya itu. Ucap Yonsung yang juga menanyakan Minwo dia ada di urutan tato yang mana. Namun Minwo berkata dia tidak peduli dengan tato itu sambil melayangkan tinjunya. Sedangkan Yonsung merogoh tongkat di kantong celananya berkata kalau tato untuk Minwo adalah berdoa dan dia akan menjelaskannya. Pukulan tongkat Yonsung ini berhasil mendarat di tinju Minwo yang membuatnya kesakitan. Tetapi dia tidak menyerah dan ingin menyerang Yonsung sekali lagi.
Tapi hal itu nampaklah sia-sia karena Yeonsung dengan mudah hanya mengayun-ayunkan tongkat itu kepada Minwoo yang tidak bisa apa-apa selain memasang guardnya. Yeonsung berniat untuk memberitahu Minwoo mengapa tatonya adalah tangan berdoa dan alasan dia memanggil Minwoo ke gereja ini. Sampai satu ketika pukulan tongkat itu berhasil membuat Minwoo terjatuh dan memandangi Yeonsung yang terlihat sangatlah sigma. Kita flashback ke masa lalu, di mana Ibu Yeonsung terus memohon kepada Minwoo dengan tangan yang mirip emot kita saat ngechat guru. Di saat itu, Ibu Yeonsung yang kehilangan uangnya memohon kepada Minwoo agar uang itu kembali karena uang itu adalah nilai dari nyawa putrinya. Bahkan pada saat itu, Yeonsung mendapati ibunya tidak pulang berhari-hari karena dia berusaha mencari cara agar uang itu dapat kembali. Sampailah di kantor polisi di mana petugas bertanya apakah ada seseorang yang meminjam handphonenya Ibu Yeonsung. Karena mungkin saja handphone itu dihack oleh seseorang karena penipuan seperti itu sedang marak terjadi. Saat itu Ibu Yeonsung teringat dengan Minwoo sehingga dia memohon kepada Minwoo karena dia sudah kehilangan kewarasannya sehingga sampai mau melakukan hal seperti itu. Namun sayangnya di saat itu Shin Minwoo bajinggur ini tidak merasa iba sedikit pun, malahan dia mengetahui Ibu Yeonsung ini sangat mudah sehingga dia ingin menguras uangnya lagi dan lagi. Jadi Minwoo berkata kalau dia hanya memasang aplikasi perekam dan ingin meminjam handphone Ibu Yeonsung lagi untuk memeriksa apakah ada yang salah dengan file itu. Intinya Minwoo ini membodoh-bodohi Ibu Yeonsung yang dia tahu sangatlah gaptek. Bahkan dia meminta biaya untuk memeriksa program yang bisa saja mencuri uang Ibu Yeonsung itu. Sedangkan Ibu Yeonsung yang mendengar itu langsung berkata dia memiliki uang 1 juta won untuk membantu Minwoo. Tetapi karena ilmu kibusnya melebihi setan, Minwoo malah berkata kalau dia membutuhkan lebih banyak biaya sebab perusahaan itu ada di luar negeri sehingga susah dilacak. Sampai akhirnya Ibu Yeonsung sudah berada di pinggir jurang sebab dia menggunakan uang terakhir mereka, yaitu biaya pengobatan sang nenek untuk diberikan kepada Minwoo agar uang Nahyun bisa kembali. Pada akhirnya Minwoo ini menghabiskan semua uang keluarga Yeonsung yang tidak lain dipakai oleh Munyuk ini untuk membeli barang-barang mewah sehingga dia bisa pamer ke teman-teman yang ada di sekolah. Sedangkan Yeonsung hanya bisa menangis karena tidak terima atas apa yang menimpanya akibat ulah dari Minwoo. Setelah itu Minwoo berkata kepada Ibu Yeonsung kalau itu adalah kesalahan Ibu Yeonsung sendiri yang memasang terlalu banyak aplikasi di handphone, membuat sang ibu hanya bisa menangis karena usaha serta uangnya jadi sia-sia. Bahkan Ibu Yeonsung ini meninggalkan sepucuk surat berisi perkataan maaf karena dia sangat malu menunjukkan wajahnya kepada Yeonsung dan meninggalkan uang 100.000 saja. Setelah hari itu Yeonsung tidak pernah lagi melihat ibunya. Itulah mengapa setelah hari itu Yeonsung berdoa setiap hari. Awalnya Yeonsung berdoa agar ibunya kembali, kemudian berdoa agar si ibu meneleponnya, tapi setelah itu Yeonsung hanya berdoa agar ibunya itu baik-baik saja. Di saat bertarung, Yeonsung ini berhasil mengajar Minwoo berkali-kali sampai menjatuhkan Minwoo, sambil mengatakan kalau dasar dari pertarungan itu tidak boleh terlalu bersemangat. Setelah Minwoo berada di lantai, Yeonsung langsung melakukan cekikan dengan hoodie sesuai hajaran dari Hobin sebelumnya. Namun Minwoo sudah memperkirakan serangan itu karena dia menempatkan jarinya di sela-sela hoodie Yeonsung agar lehernya tidak tercekik karena teknik itu. Setelah lepas dari teknik itu, Minwoo yang terengah-engah bertanya mengapa Yeonsung melakukan ini kepadanya, sedangkan Yeonsung bersih tegas kalau Minwoo harus membayar nyawa kakak perempuannya. Perkataan itu menyulut amarah Minwoo yang bertanya apa hubungannya dengan nyawa kakak Yeonsung serta apa bukti yang dimiliki oleh Yeonsung terkait hal itu. Tanpa bicara panjang lebar, Yeonsung ini langsung mengeluarkan harddisk eksternal yang dicurinya dari kantor Yongbeom, di mana dijelaskan kalau harddisk itu berisi catatan keuangan Yongbeom dan terdapat bukti kalau Yongbeom serta Minwoo berurusan dengan uang Ibu Yeonsung, sehingga Yeonsung menaruh Minwoo pada urutan ketiga misi balas dendam ini. Lalu Yeonsung berjalan ke arah Minwoo sambil melayangkan pukulan tinju kanan tepat ke wajah Minwoo. Karena balas dendam ini telah dinantikannya sedari lama setelah bukti harddisk itu telah dipegang oleh Yeonsung.
Seperti yang diketahui, Yeonsung berdoa setiap hari karena dia percaya jalan satu-satunya hanyalah berdoa. Setiap kali Yeonsung menghabisi mereka dengan cara one by one, dia selalu berdoa dengan tujuan agar ibunya itu bisa tenang. Karena dia tidak lagi mengharap ibunya kembali, serta ingin memberitahu bahwa uang keluarga yang hilang bukanlah kesalahan sang ibu, melainkan ulah si bajingan Minwo ini. Di pertarungan itu, Minwo menerima banyak sekali serangan pada tubuhnya yang membuatnya bertanya dari mana Yeonsung belajar bertarung. Walaupun begitu, Minwo tetap akan menghabisi Yeonsung. Karena menurut Minwo, kelihatannya Yeonsung ini lupa kalau dia adalah atlet jiu-jitsu yang ketika berhasil menangkap Yeonsung, maka dia akan menghancurkannya. Tetapi ketika mendengar itu, Yeonsung malah terlihat santai dan memasang kuda-kudanya sambil mengingat perkataan dari Hobin terkait jiu-jitsu. Bagi Hobin sendiri, jiu-jitsu itu adalah seni bela diri yang kuat dan juga yang terbaik jika digunakan di pertarungan nyata. Hobin juga menegaskan kalau Yeonsung tidak akan bisa main bersih di pertarungan jalanan, sehingga harus bermain dengan cara kotor agar bisa menjatuhkan lawan ke tanah, dengan kata lain apabila mampu Yeon. Terang Hobin ke Yeonsung. Di saat itu, Minwo tersadar alasan Yeonsung memilih tempat pertarungan di gereja, jadi agar mereka bisa bertarung di tempat sempit dan tidak nyaman seperti ini, karena kelemahan jiu-jitsu sendiri jika arena pertarungannya sempit. Lalu Minwo ini langsung menendang kursi yang ada di gereja itu. Setelah menendang kursi itu, tiba-tiba Minwo tersentak karena dia melihat sebuah kamera live streaming yang sedang menayangkan pertarungan mereka. Bajingan sialan ini, apa ini sangat lucu bagimu mempermainkan orang-orang seperti ini, ucap Minwo kepada Yeonsung. Tapi ada alasan lain mengapa Yeonsung memanggil Minwo ke gereja, karena ini adalah hari terakhir dia akan berdoa. Sebab pada akhirnya dia bisa menangkap Minwo dan akan menjadi doa terakhirnya. Nah, siaran langsung ini disaksikan oleh banyak masyarakat, bahkan legenda kita penyetus live menantang preman yaitu Hobin juga ikut menyaksikan pertarungan yang terjadi. Setelah berbicara seperti itu, Yeonsung langsung melemparkan kursi gereja yang sangat besar ke hadapan Minwo, membuat pandangannya teralihkan, sehingga Yeonsung memanfaatkan dengan melakukan teknik tendangan. Tendangan tersebut membuat Minwo terjatuh di tanah dan dengan cepat Yeonsung langsung melakukan teknik jiu-jitsu mengunci salah satu kaki Minwo yang membuat Minwo ini berteriak karena kakinya terkunci. Oh iya, bukan kau saja yang belajar jiu-jitsu. Apa kau ingat Jihon? Aku juga melakukan ini kepadanya, ucap Yeonsung. Dalam hatinya, Yeonsung tahu pasti kalau balas dendam akan menghasilkan balas dendam baru. Namun dia sudah tidak punya siapapun lagi untuk merasa kehilangan. Pada akhirnya Minwo menyerah mengaku jujur kalau dialah yang mengambil uang ibu Yeonsung. Minwo menjelaskan kalau si ibu menangis memohon kepadanya dan pasti sangat sulit mempunyai ibu yang bodoh seperti itu. Tetapi untuk uangnya, krek, bunyi kaki Minwo yang dikretek abal-abal oleh Yeonsung karena dia tidak tahan mendengar ucapan dari Minwo. Pada akhirnya, Minwo mendapati dirinya tidak bisa apa-apa lagi dan Yeonsung yang memukuli wajahnya bertubi-tubi tanpa ampun. Sebab ini adalah jawaban dari doa-doanya yang selalu berharap kalau si ibu tetap hidup. Karena sebagai laki-laki, seorang ibu memanglah alasan terakhir untuk hidup. Tak lama datanglah banyak polisi ke gereja tempat Yeonsung bertarung melawan Minwo. Bahkan bukan hanya polisi, melainkan para reporter juga hadir untuk meliput kejadian panas ini. Di tengah-tengah polisi yang berlari ke arahnya, Yeonsung hanya berdoa untuk terakhir kalinya berharap kalau sang ibu masih tetap hidup dan juga sehat. Selanjutnya, terlihat berita panas akan sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi di ibu kota, yaitu liputan terkait pemberitaan dari artis terkenal Shin Minwo yang membuat masyarakat cukup terkejut, bahkan mengira siaran langsung itu seperti di film-film. Nah, di kedai makan ada seorang bibi-bibi yang cukup tercengang karena melihat siaran berita itu, apalagi saat melihat seorang anak muda berambut merah yang memukul Minwo. Yap, itu adalah ibu Yeonsung yang menangis saat mengetahui putranya muncul di televisi. Sebagai kata penutup, banyak yang mengatakan memiliki keinginan adalah hal yang sia-sia karena kenyataan itu terlalu jahat. Tapi jika sudah cukup putus asa, maka doanya akan mencapai Tuhan. Ketika semua orang mendoakan kepada orang yang sama, doa itu akan terkabulkan. Dan itulah yang disebut dengan keajaiban.
Dan di sini doa Yeon Sung akhirnya terkabul.